Pemirsa, baru saja Anda simak penampilan artis perempuan yang mempunyai model rambut pelontos. Model rambut tersebut sepertinya menjadi tren baru di kalangan artis perempuan kita. Karena belakangan ini makin banyak saja artis perempuan yang memangkas mahkotanya dari yang hanya 1 sentimeter hingga botak. Makin bertambahnya perempuan bermodel rambut pelontos tentu saja menandakan bahwa model rambut tersebut sudah bukan dominasi kaum pria saja. Selain itu perempuan sekarang terkesan tidak mau. Dia, kalau gue sih pengennya enggak deh gitu, tapi nggak tahu juga, tapi enggak deh. Dalam rangka ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia ke-57, organisasi PWI Jaya bersama beberapa selebriti dangdut membuat suatu festival orkes dangdut. Acara tersebut akan diselenggarakan di Ancol pada tanggal 27 April mendatang. Dalam rangka memperkenalkan festival tersebut, hari Kamis kemarin artis dangdut Titik Nur, Mara Karma dan Vivi Effendi, serta Ketua PWI Jaya Marasakti Siregar mengadakan jumpa pers di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan. Maksudnya adalah satu untuk ikut para insan pers memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu atau kualitas dari musik dangdut. Karena itu kami bekerjasama dengan kalangan musik dangdut sendiri untuk memberikan perhatian pada peningkatan kualitas orkes dangdut. Karena itulah makanya festival ini dinamakan dengan Festival Orkes Dangdut. Karena penyanyi dangdutnya kan sudah mulai bagus-bagus, banyak dan sebanyak. Tapi orkes dangdutnya kan kelihatannya kita rasakan agak terbatas, terutama dalam penampilan di layar kaca. Masih dalam rangka kegiatan PWI, untuk merekatkan hubungan antar wartawan, PWI Pusat bekerja sama dengan Jakarta Media Center mendirikan Press Cafe di Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Dalam acara yang dihadiri wartawan, insan pers, pakar, dan pembuat opini publik, juga tampak artis Lucky Reza dan Anwar Fuadi. Berikut komentar Lucky Reza mengenai pembukaan Press Cafe. Saya rasa bagus karena mungkin wartawan juga sibuk sama dengan public figure. Mereka juga kan banyak acara kesana kesini ke sono. Jadi dengan adanya satu tempat untuk bertemu, nggak susah lagi gitu untuk dikumpulin. Pemirsa, belakangan ini makin banyak saja artis-artis perempuan yang berpenampilan rambut cepak bahkan sampai gundul. Dan yang lebih menariknya lagi, mereka justru merasa lebih nyaman dengan memangkas rambutnya hingga pelontos. Untuk mengetahui alasan mereka berpenampilan seperti itu, kita simak saja penuturan artis-artis perempuan yang berpenampilan rambut cepak dan pelontos. Pemirsa, baru saja Anda simak penampilan artis perempuan yang mempunyai model rambut pelontos. Model rambut tersebut sepertinya menjadi tren baru di kalangan artis perempuan kita. Karena belakangan ini makin banyak saja artis perempuan yang memangkas mahkotanya dari yang hanya 1 sentimeter hingga botak. Makin bertambahnya perempuan bermodel rambut pelontos tentu saja menandakan bahwa model rambut tersebut sudah bukan dominasi kaum pria saja. Selain itu perempuan sekarang terkesan tidak malu-malu lagi mempunyai rambut pelontos. Buktinya mereka bisa tampil percaya diri di tempat umum tanpa harus menggunakan rambut palsu atau wig. Malah dengan model rambut tersebut, nama dan sosoknya sebagai artis makin dikenal masyarakat. Sebenarnya apa yang membuat mereka memutuskan memangkas rambutnya hingga pelontos? Gue adalah orang yang pengen nyoba sesuatu yang baru yang belum pernah gitu. Mungkin itu intinya iseng atau apa gitu. Terus apa ya, menurut gue wajar-wajar aja sih, nggak yang aneh-aneh gitu, nggak karena apa-apa gitu, karena memang gue suka praktis pertama gitu, ngirit sampo kedua, terus yang ketiga kalau gue mesti nyanyi atau mesti apa itu gue nggak mesti yang di blow dulu atau ke salon dulu ada acara apa gitu kan. Emang pengen dari Udah dulu. pengen banget gitu. Sama kemarin juga sempet rusak. Jadi ya udah sekalian. Berbeda dengan Dewi Sandra dan Nina, bagi Rika berpenampilan model rambut pelontos kali ini merupakan yang kedua kalinya. Gue dari tahun 96 itu gue udah botak gitu loh. Jadi gue ke kampus pun dalam keadaan botak gitu. Itu pun gue ngambil keputusan untuk botak. Nggak pengen niru siapa-siapa, iseng aja gitu gue kayaknya
asik kali ya gitu, kalau kalau botak asik kali ya gitu. Jadi gue udah 2 kali deh, udah 2 kali ngebotakin, 1 tahun 96, sekarang. Keberadaan rambut bagi seorang wanita adalah sangat penting. Dan saking pentingnya, rambut pun diibaratkan sebuah mahkota. Bagaimana mereka menanggapi hal itu? Kembali lagi ke mungkin zaman-zamannya Kartini kali ya yang beranggapan gitu. Sekarang udah banyak wanita karir, banyak wanita modern yang kayaknya nggak dari rambut doang. Aduh, soalnya gue orangnya nggak menilai orang dari, kembali lagi nggak nilai orang dari penampilan aja. Jadi semuanya kita bisa lihat itu dari kelakuan, dari Attitude. ya attitude-nya dia ya. Kan nggak selamanya orang botak tuh yang selengean gitu Iya. kan. Kita masih mikirin sopan santun, masih mikirin kerapian gitu. Jadi nggak selamanya. Lantas bagaimana tanggapan keluarga dan masyarakat mengenai model rambut pelontos mereka itu? Kadang ada ibu-ibu yang ngomong, kenapa sih dibotakin, rambutnya panjang bagus deh gitu, atau gimana gitu. Terus ya gue jawab ya, karena gue emang orangnya begini, gue bilang ya lagi pengen aja, mungkin lebih enak, lebih praktis, lebih adem gitu. Dan nggak masalah sih buat gue, orang mau ngomong apa terserah. Apalagi nyokap ya, apalagi mama gitu, dia udah ngerti banget gue, jiwa gue segala macem ya. Apa yang mau gue kerjain, tapi gue mesti tanggung jawab apa yang udah gue kerjain gitu loh. Nggak boleh nyesel, nggak boleh apa kayak gitu. Nggak, Surya asik-asik aja. Padahal gue dibilang napi sama Surya. Mas Dewi enggak. Nyebelin banget. Nggak, asik-asik aja. Orang tua justru yang oh my god, oh no, kan karena yang dilihat gue duluan, jadi Nina belum dilihat dia potong rambut pendek. Jadi oh no deh, gila kamu ngapain sih potong rambut? Kan nyokap gue sukanya telenovela dong yang panjang-panjang keriting-keriting dengan poni itulah. Nggak mungkin. Terus gue yang dengan santai, ya mami nggak tahu Nina kan juga potong rambut pendek segini. Jadi anak dua perempuannya Gak ada yang bener. nggak ada yang bener. Menurut Rika, dirinya merasa nyaman dengan potongan rambut pelontos. Bahkan model rambutnya itu dijadikan ciri khas dirinya. Bangga banget juga enggak, ya biasa-biasa aja ya. Ya inilah gue gitu dengan rambut gue yang begini. Dan apa namanya ya, gue pengen ini aja deh, biar orang bisa lebih tahu sosoknya Rika yang begini gitu. Sebenarnya beberapa tahun lalu artis Silvana Herman atau Ano dan juga Dominic Sanda juga memotong rambutnya sampai pelontos, meskipun ketika itu masih sedikit artis perempuan yang memangkas rambutnya hingga pelontos. Sampai gede jadi aku belum pernah dibotak gitu. Aku pikir-pikir ya aku masa belum pernah botak gitu, rambutnya aku masih rambut bayi gitu, kayaknya nggak bener gitu. Ya aku botakin aja gitu, bukan karena 1-2 hal atau apa gitu. Dulu itu gue botak soalnya kebetulan rambutnya rusak, rambutnya rontok, jadi sampai kulit kepala itu kelihatan. Jadi kayak orang mau pitak kali ya gitu, kelihatan banget. Terus kebetulan gue ke dokter dan dia bilang kalau ini kondisi rambutnya juga jelek, ini jadi rusak kulit kepalanya. Karena waktu itu kebetulan gue baru awal syuting Tuyul, bikin stok banyak, pakai wignya jelek kualitasnya, sedangkan tuh seharian terus pakainya gitu. Jadi terus dokternya bilang kalau berani sekalian dibotak, karena ya rambutnya juga udah hancur gitu, sekalian dibotak, diobatin, jadi langsung obatnya bisa lebih rata gitu, jadi masuk lebih rata lah gitu. Saya udah waktu itu mikir-mikir, terus nanya ke mama, nanya ke keluarga lah gitu, gimana gini. Terus akhirnya ya udahlah, kenapa enggak, toh untuk kalau pergi keluar kan bisa pakai wig, bisa pakai topi, bisa pakai apa gitu. Ya udah kayak dibotak aja. Kini model rambut pelontos menjadi tren baru di kalangan artis perempuan. Lalu apakah mereka punya rencana untuk memangkas pelontos rambutnya lagi? Sebenarnya sih kadang-kadang ada keinginan pengen botak itu lagi, tapi aduh jangan. Udah nggak pantas, sudah tua. Aku kalau dalam keadaan sekarang nih, aku kayaknya mikir dulu. Satu, aku udah punya anak, maksudnya kayaknya apalagi sekarang gue lagi hamil, nggak pantesnya tuh dari ini aja deh, dari bentuk muka, bentuk tubuh lagi gemuk banget, dibotak, oh udah itu bener-bener kayak bola, nggak pantas sama sekali gitu. Jadi kalau aku bilang mungkin misalnya ya mungkin masih nanti deh, lagian apalagi kalau misalnya aku udah punya anak aku bentar lagi udah bisa ngomong, udah bisa apa gitu. Misalnya aku jemput dia ke sekolah atau apa, pasti kan temen-temennya ribut lah. Kasian, pasti anak gue malu.